Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar tentang filsafat hukum. Penjabaran berkaitan dengan pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset. Hal ini menjadikan hukum dapat dan perlu dipelajari dari berbagai kecabangan ilmu hukum. Filsafat hukum adalah di antara kecabangan ilmu hukum yang berupaya membantu kelengkapan pemahaman tentang hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang filsafat hukum. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mendapat bantuan inspirasi dan komparasi berdasarkan referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salatar, wakun rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Lily Rashidi. 1. Sifat khas dari filsafat adalah merupakan ilmu yang membahas masalah-masalah yang sifatnya umum tanpa kecuali berkaitan dengan objek hukum. Filsafat hukum akan memasalahkan hakikat hukum, alasan terdalam dari eksistensinya, dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, kesimpulan-kesimpulan filsafat hukum berlaku umum bagi setiap hukum. 2. Seringkali orang mengatakan bahwa filsafat manusia merupakan genus filsafat, sedangkan filsafat etika adalah spesies filsafat. Sedangkan filsafat hukum merupakan subspesies filsafat melalui filsafat etika. Filsafat hukum mempelajari sebagian dari tingkah laku atau perbuatan manusia yang akibatnya diatur oleh hukum. 3. Bagi sebagian kalangan, terutama yang melulu mempelajari hukum positif, seringkali filsafat hukum dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Namun sesungguhnya, filsafat hukum dapat membantu memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang hukum yang menjadi objek hukum positif. Filsafat hukum memiliki nilai yang tinggi bagi mereka yang mempelajari pengetahuan hukum. Sudah pembawaan jiwa manusia memiliki dorongan kebutuhan akan pengertian yang lebih mendalam. 4. Filsafat hukum akan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum tentang hukum, hakikat hukum, dan sifat-sifat hukum. Untuk tugas yang tertinggi dan termulia bagi sarjana hukum, maka filsafat hukum sangat besar manfaatnya dan sungguh-sungguh tidak dapat ditinggalkan. Perhatikan pernyataan bersumber E. Sumaryono. 1. Filsafat hukum adalah filsafat yang secara khusus dikenakan pada hukum sebagai objeknya. Filsafat hukum akan berupaya mengetahui hukum secara mendalam dan mencapai akarnya. Filsafat hukum akan mempertanyakan adakah suatu superkonstitusi yang menjadi dasar bagi konstitusi-konstitusi yang lebih khusus? 2. Filsafat hukum adalah pandangan filsafati tentang dasar-dasar umum yang terdapat di dalam hukum. Dimaksudkan dengan dasar-dasar umum antara lain fungsi, tujuan, hakikat, asal mula, kedudukan manusia dalam hukum, dan fungsi norma bagi manusia. 3. Persoalan pokok filsafat hukum terdiri atas dua bagian, yaitu persoalan juristik logis dan persoalan juristik etik. Di dalam juristik logis terdiri atas pertanyaan apakah hakikat hukum, apakah asal-usul hukum, dan apakah tujuan hukum.
Sedangkan dalam heuristik etik terdiri atas pertanyaan bagaimana kedudukan manusia di dalam hukum dan adakah norma-norma bagi penggembala hukum. Perhatikan pernyataan bersumber B. Arif Sidarta. 1. Filsafat hukum adalah refleksi teoritis tentang hukum dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum. Filsafat hukum memusatkan refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Sebagai refleksi kefilsafatan, maka filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif tertentu, melainkan merefleksi hukum secara umum atau hukum sebagai demikian adanya. 2. Filsafat hukum berupaya mengungkap hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau akal budi manusia. Masalah pokok sebagai filsafat adalah masalah marginal berkenaan dengan hukum. 3. Objek formal dalam filsafat hukum dipandang dari dua pertanyaan fundamental yang saling berkaitan atau dapat dikatakan sebagai duit tunggal pertanyaan inti. Pertama, apa yang menjadi landasan kekuatan mengikat dari hukum? Kedua, atas dasar kriteria apa hukum dapat dinilai keadilannya? Dalam duit tunggal pertanyaan itu terkandung masalah tujuan hukum, hubungan hukum, kekuasaan, hubungan antara hukum dan moral, dan sebagainya. 4. Jawaban atas duit tunggal pertanyaan fundamental filsafat hukum akan ditentukan oleh pendirian yang dianut tentang eksistensi manusia dan kedudukannya di alam semesta. Hal ini meliputi pandangan hidup yang berisi keyakinan tentang hubungan antara manusia dan alam, sesama manusia, serta manusia dan Tuhan. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas filsafat hukum. Pemahaman tentang hukum melalui filsafat hukum berarti mempelajari hukum dalam konteks berupaya mengungkap hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau akal budi manusia. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman tentang filsafat hukum diharapkan semakin jelas. Filsafat hukum sebagai bagian dari kecabangan ilmu hukum secara kritis dan kreatif membantu menjelaskan tentang hukum dari sudut pandang tertentu. Melalui bantuan filsafat hukum, maka pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset diharapkan semakin lengkap. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang filsafat hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.